semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Siapa sih yang gak kenal sama hewan yang satu ini? Si paling santai, paling ramah, dan pastinya paling menggemaskan. Ya, bener banget. Kita akan bahas tuntas soal kapibara. Belakangan ini, kapibara atau yang sering disebut Mas Bro sama netizen Indonesia lagi viral banget kan? Banyak yang pengen pelihara. Foto-fotonya lucu banget. Dan videonya selalu bikin kita senom-senom sendiri. Tapi, teman-teman tahu nggak sih, di balik kelucuannya itu, kapibara punya sejarah dan fakta unik yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Nah, Di video kali ini, kita nggak cuma akan lihat kelucuan Mas Bro aja, tapi kita juga akan gali lebih dalam. Mulai dari asal-usulnya, kenapa dia bisa jadi hewan paling ramah di dunia, sampai ke fakta mengejutkan lainnya. jadi pastikan kalian nonton sampai habis ya, karena informasinya bakal seru banget. Oke, kita mulai dari pertanyaan mendasar dulu. Kapibara itu sebenarnya hewan apa sih? Banyak yang ngira dia itu sejenis bereng-birang raksasa atau marmut super besar. Nggak salah-salah banget sih, karena kapibara ini memang masuk dalam ordo Rodentia. Yang artinya, dia masih satu keluarga besar sama tikus, hamster, dan marmut. Tapi jangan salah, kapibara ini adalah pengerat terbesar di dunia yang masih hidup sampai sekarang. Keren banget kan? Nama kapibara sendiri berasal dari bahasa Tupi di Brazil, yaitu kopi, ara, yang artinya pemakan rumput tipis atau penguasa rerumputan. Nama ini pas banget karena makanan utama mereka memang rumput dan tanaman air. Mereka ini herbivora sejati, guys. Jadi, kalau kalian lihat kapibara lagi santai sambil ngunyah, itu tandanya dia lagi menikmati hidangan favoritnya. Sekarang, kita mundur sedikit ke masa lalu. Dari mana sih asal-usul kapibara ini? Mereka adalah hewan asli dari Amerika Selatan. Habitat alaminya tersebar luas di hampir seluruh negara di benua itu, kecuali Chili. Mereka suka banget tinggal di daerah yang dekat dengan air. Seperti tepi danau, sungai, rawa-rawa, atau hutan yang tergenang air. Makanya, kapibara ini jago banget berenang dan menyelam. Bahkan, mereka bisa menahan napas di dalam air sampai 5 menit. Kemampuan semiokuatik ini juga yang bikin mereka unik. Mata, telinga, dan lubang hidungnya itu terletak di bagian atas kepala. Desain yang cerdas banget dari alam kan? Jadi, waktu berenang, mereka bisa tetap waspada sama lingkungan sekitar sambil seluruh badannya terendam air. Ini berguna banget buat mendinginkan diri dari panasnya cuaca Amerika Selatan dan juga buat kabur dari predator seperti jaguar, puma, atau buaya kemar. Ngomong-ngomong soal predator, kenapa ya kapibara ini terkenal banget ramah sama hewan lain? Kita sering lihat kan? Foto-foto kapibara lagi santai bareng monyet, burung, kura-kura, bahkan buaya sekalipun. Apa rahasianya? Nah, ini yang bikin kapibara spesial. Mereka punya sifat yang sangat sosial dan tenang. Mereka hidup dalam kelompok besar. Bisa sampai 20 ekor atau lebih. Dan dipimpin oleh seekor jantan dominan. Karena sifatnya yang gak agresif dan cenderung cuek inilah, banyak hewan lain yang merasa nyaman berada di dekatnya. Burung-burung sering hinggap di punggungnya buat cari kutu. Jadi simbiosis mutualisme deh. Kapibara dapat jasa spa gratis. Burungnya dapat makanan. Kadang, hewan lain cuma numpang duduk aja di punggungnya yang lebar dan datar itu. Sioliala kapibara ini sofa berjalan di alam liar. Lucu banget ya. Sifat sosial mereka ini juga terlihat dari cara mereka berkomunikasi. Kapibara nggak cuma diam aja loh. Mereka punya berbagai macam suara untuk berkomunikasi. Mulai dari suara dengkuran saat merasa nyaman, suara gonggongan seperti anjing saat ada bahaya, sampai suara klik dan siulan untuk menjaga kelompok tetap bersama. Jadi, kalau kalian dengar kapibara bersuara, coba deh perhatikan konteksnya. Pasti ada artinya. Sekarang kita bahas soal fakta unik lainnya. Pertama, gigi kapibara itu tumbuh terus-menerus sepanjang hidupnya. Sama seperti hewan pengerat lain.
Gigi seri mereka nggak pernah berhenti tumbuh. Makanya mereka harus terus-menerus mengunyah rumput, tanaman air, atau kulit pohon untuk mengikis giginya supaya nggak terlalu panjang. Kalau nggak, bisa bahaya buat mereka. Fakta kedua, kotoran kapibara itu punya fungsi spesial. Mungkin kedengarannya agak aneh, tapi kapibara itu melakukan kaprofagi, yang artinya mereka memakan kotoran mereka sendiri. Eits, jangan jijik dulu. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang penting. Kotoran yang mereka makan itu adalah feses khusus yang kaya akan protein dan bakteri. Baik dari proses pencernaan pertama, dengan memakannya lagi, mereka bisa menyerap nutrisi maksimal dari makanan mereka yang seratnya tinggi. Alam memang penuh kejutan. Ya. Fakta ketiga, soal reproduksi. Kapibara betina biasanya melahirkan sekitar 4-5 anak dalam sekali persalinan. Uniknya, semua betina dalam satu kelompok akan saling bantu merawat anak-anak kapibara yang baru lahir. Jadi, anak-anak kapibara ini punya banyak ibu asuh. Ini nunjukin betapa kuatnya ikatan sosial dalam kelompok mereka. Bayi kapibara juga udah bisa langsung jalan dan makan rumput beberapa jam setelah lahir. Lo mandiri sejak dini. Lalu, pertanyaan yang paling sering ditanyakan, apakah kapibara bisa dipelihara? Jawabannya, bisa. Tapi sangat tidak direkomendasikan untuk semua orang. Kenapa? Pertama, mereka butuh ruang yang sangat luas. Ingat kan, mereka hewan yang aktif dan suka berlari. Kedua, dan ini yang paling penting, mereka butuh akses ke kolam atau danau yang cukup besar untuk berenang dan berendam setiap hari. Ini bukan cuma buat main-main, tapi untuk kesehatan kulit dan regulasi suhu tubuh mereka. Selain itu, kapibara adalah hewan yang sangat sosial. Mereka akan sangat stres dan kesepian kalau dipelihara sendirian. Jadi, kalau mau pelihara, idealnya harus lebih dari satu. Dan jangan lupa, biaya perawatannya juga nggak murah. Mulai dari makanan khusus, vitamin, sampai perawatan dokter hewan yang paham soal hewan eksotis. Makanya, meskipun lucu, memelihara kapibara itu tanggung jawab yang besar banget. Lebih baik, kita cukup mengagumi kelucuan mereka dari video atau dengan mengunjungi kebun binatang yang merawat mereka dengan baik. Di beberapa negara di Amerika Selatan, kapibara ini bahkan diburu untuk diambil daging dan kulitnya. Dagingnya dianggap sebagai makanan lezat di beberapa daerah, terutama saat perayaan keagamaan tertentu. Tapi untungnya, populasi kapibara secara umum masih stabil dan belum termasuk hewan yang terancam punah karena mereka berkembang biak dengan cukup cepat. Jadi, setelah tahu semua fakta ini, kita jadi makin kagum kan sama Mas Bro? Dia bukan cuma hewan lucu yang santai, tapi juga makhluk yang sangat cerdas, adaptif, dan punya peran penting dalam ekosistemnya. Sifatnya yang ramah dan tenang bisa jadi pelajaran juga buat kita untuk lebih santai dalam menjalani hidup dan bisa bergaul dengan siapa saja. Mungkin itu sebabnya kapibara jadi idola banyak orang ya. Filosofi santuy ala Mas Bro. Gimana teman-teman? Seru banget kan pembahasan kita kali ini? Sekarang kalian jadi lebih kenal sama kapibara, si pengerat terbesar yang super ramah. Dari sejarahnya di Amerika Selatan, kebiasaan uniknya makan kotoran sendiri, sampai alasan kenapa dia jadi sofa berjalan buat hewan lain. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua ya. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like. Tinggalkan komentar di bawah tentang fakta kapibara mana yang paling bikin kalian kaget. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!